الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مبدئ نظام العالم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وذخرنا ومولانا محمد شفيع الأنام وعلى آله وأصحابه يا جامع العلوم والحكم أما بعد Janabal mukarramin wal mukarramat, para jingan, para kiai, para nyai yang hadir pada pagi hari ini, yang senantiasa kita harapkan barokah ilmunya, para kesubuhan, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk syukur kita pada Allah, pada pagi hari ini jatah usia, sisa usia kita gunakan untuk sholat berjamaah yang fadilahnya sangat luar biasa. Kita gunakan untuk ngaji, karena ngaji juga pahalanya sangat luar biasa. Apalagi ngaji di pagi hari, ngaji di waktu subuh. Kata Rasulullah, barang siapa yang pagi harinya berangkat menuju tempat mengaji, maka akan diampuni dosanya dan akan diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini adalah kajian kitab Nasrul Ibad sampai pada maqalah yang ke-11 dari bab 3, wal maqalatul hadiyata asyrata, dan maqalah yang ke-11. Qila, pernah ditanyakan di Ibrahim kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in ittakhadha Allahu khalila. Wahai Nabiullah Ibrahim, sebab apa Allah menjadikan engkau sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya? Maka oleh Nabi Ibrahim dijawab, qala bisalasati asya, aku dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab 3 perkara. Pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi, aku lebih mementingkan perintah Allah, aku lebih mendahulukan perintah Allah ala amri ghairihi, mengalahkan seluruh urusan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang paling sukses
selain daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan beberapa predikat. Dia menjadi Abul Anbiya wal Mursalin. Dia menjadi ayahnya para nabi dan para utusan. Dia mendapatkan predikat Abu Difa, ayahnya dari para penjamu-penjamu tamu. Juga dia mendapatkan predikat Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai khalil, sebagai khalilullah, sebagai kasih Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Nabi Ibrahim ditanya, apa penyebab engkau bisa menjadi khalilullah? Kata Nabi Ibrahim, sebab 3 perkara. Pertama, sebab Nabi Ibrahim senantiasa mementingkan perintah Allah, lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim memang nabi yang paling banyak mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dan Tuhannya Ibrahim ini menguji kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah. Maka ketika Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah, fa'atammahunna, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah-perintah tersebut dengan sempurna. Atam itu sempurna, fa'atammahun. Yaitu diantaranya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di negerinya, di tanah Irak, beliau mendapatkan perlawanan yang sangat luar biasa, mendapatkan penolakan yang sangat luar biasa, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh umatnya sendiri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim ditawarin malaikat Jibril, wahai Ibrahim, kamu akan saya selamatkan. Namun apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai malaikat Jibril, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku hanya ingin menyerahkan hidup matiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke dalam api yang sangat berkobar-kobar, beliau senantiasa berzikir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itulah zikir Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dimasukkan, mau dilempar ke dalam api yang berkobar. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku untuk segala urusan.
wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik tempat memasrahkan segala urusan. Jadi ketika kita mendapatkan keruwetan, mendapatkan kebingungan, kita serahkan pada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan hijrah ke kota Mekah bersama dengan istri tercintanya yang baru melahirkan, yaitu Siti Hajar dengan Ismail alaihi salam. Ketika sudah di Mekah, di tempat yang tandus, di padang pasir yang tandus, yang tidak ada tanaman sama sekali, yang tidak ada air sama sekali, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istri tercintanya beserta anaknya. Namun berkah ketawakalan daripada Nabi Ibrahim, karena itu perintah Allah, maka istri dan anaknya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada sumur Zam-Zam. Ini adalah berkah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Juga Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra sematawayangnya yang sudah berpuluh-puluh tahun dinanti-nantinya, anak satu-satunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembelih, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Namun berkah Nabi Ibrahim alaihi salam ini memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diganti dengan kambing kibas yang sangat besar, yang mana syariat Nabi Ibrahim alaihi salam sampai sekarang masih kita laksanakan. Ini berkah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, yang menjadikan Nabi Ibrahim mendapat predikat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ahtamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah mengeluh, aku tidak pernah mengkhawatirkan apa yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ai minar rizqi, dari rizki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berkewajiban ikhtiar, berusaha menjemput rizki kita. Jadi rizki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun tokonya berdekatan, yang dijual sama, ini sepatu, sandal, Haji Zain itu. Tapi tidak khawatir, bahkan kadang semakin banyak di situ yang jualan yang sama, semakin banyak daripada orang yang ingin berkunjung ke tempat itu, karena itu pusatnya. Oh, pusatnya kulit di situ. Oh, pusatnya jajanan di situ. Nah, itu. Nabi Ibrahim pun begitu. Nabi Ibrahim tidak pernah khawatir, tidak pernah mengeluh terhadap rizki, karena rizki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ma ta'ishu ay ma akaltu waqtal masa. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah makan di waktu sore. Wa ma taghaitu ay ma akaltu waqtal ghida, dan aku tidak pernah makan di waktu pagi, aku tidak pernah sarapan pagi, illa ma'adhaif, kecuali bebarengan dengan kamu. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam
diberi julukan Abu Difan, ayahnya orang-orang yang menjamu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah makan sebelum ngasih makan kepada orang lain. Bahkan ruwiya annahu alaihi salam kana yamsi mailan. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim pernah berjalan 1 mil, milaini, bahkan ada riwayat 2 mil. Untuk apa? Lidolabiman, mencari orang yaqulu ma'hu alaihi salam, yang diajak makan beserta dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini jadi mentraktir orang lain ini memang ajarannya sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihi salam ini. Jadi berkahnya sangat luar biasa, sehingga tidak ada nabi yang berkah keturunannya sangat luar biasa. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail menurunkan sampai menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak, punya putra Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf alaihi wassalam. Jadi ayah Nabi, anak Nabi, cucu Nabi ini jarang ada kakek kiai, anak kiai, cucu kiai, ini jarang. Lain Nabi Ibrahim menjadi nabi, anaknya menjadi nabi, cucunya menjadi nabi. Nah, ini berkat daripada Nabi Ibrahim yang senantiasa menjamu tamu. Selain daripada Nabi Ibrahim memiliki istri-istri yang salihah, juga Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, Tuhanku, anugerahkanlah padaku keturunan yang solih. Ini dibaca oleh Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim memiliki istri. Nah, ini berkah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam yang senantiasa mendahulukan perintah Allah, mendahulukan panggilan Allah. Yang Nabi Ibrahim senantiasa tidak pernah susah sedih terhadap urusan yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Ibrahim senantiasa menjamu tamu-tamunya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ikhtibar, mengambil pelajaran dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu